Sebenarnya buah itu bagus, semua buah itu bagus buat Oke. anak-anak. Tidak ada kita bilang bahwa, oh ada, apa namanya, dia tidak boleh makan sesuatu Pantangan gitu ya, tertentu gitu. pantangan tertentu itu tidak ada. Oke. Cuma ada beberapa buah memang yang kandungan gizinya Mhm. itu biasanya orang tua kalau anak itu nggak mau makan, mereka biasanya itu mereka kasih gawai. Karena Iya, katanya kalau betul. dikasih gawai, anaknya akan lebih gampang makan. Nah, Mmm. sebenarnya gawai ini waktu, anak itu mulai belajar makan, Mhm. itu sebenarnya cuma mengalihkan fokus dari si anak. Halo teman Warta, selamat datang di podcast Warta 17 Agustus. Senang sekali rasanya bisa menyapa teman Warta pada kesempatan kali ini yang kebetulan berkolaborasi dengan Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Nah, teman Warta, pada sesi ini kami akan membawakan sebuah tema yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari, yakni kenyang belum tentu sehat. Era modern, gizi anak di era modern. Sesi ini spesial kami bawakan karena mengingat Indonesia baru saja merayakan atau memperingati Hari Gizi Nasional yang bertepatan pada tanggal 25 Januari 2026 kemarin. Oke, teman Warta, berbicara tentang era modern saat ini, anak-anak itu kelihatannya mudah banget ngerasain kenyang. Apalagi ketika mereka habis mengkonsumsi makanan instan, snack, dan juga makanan-makanan ultra proses lainnya seperti itu. Nah, apakah kenyang yang mereka rasakan ini betulan kenyang yang memang gizi mereka itu terpenuhi ataukah hanya sekadar tipuan belaka kenyangnya ini? Nah, langsung saja hari ini podcast telah mengundang seorang narasumber yang beliaunya ini merupakan dokter spesialis anak dan juga sekaligus Ketua Program Studi Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Untak Surabaya. Tidak lain dan tidak bukan Dr. Roni Mulyono, spesialis anak. Selamat siang Dr. Roni. Halo, selamat Oke. siang. Gimana kabarnya dok hari ini, sehat? Baik dong, sehat Oke, ya. luar biasa. Senang sekali rasanya bisa berjumpa dengan Dr. Roni untuk kita membahas tentang gizi anak nih dok. Nah, sebelumnya kita mulai ya dok untuk Ya. obrolan hari ini. Kita awali dengan miskonsepsi yang beredar di masyarakat. Nah, kebanyakan itu kan orang tua merasa aman kalau anak mereka itu makannya banyak, makannya kenyang. Nah, sebenarnya apa sih dok yang dimaksud dengan cukup gizi, makanan yang kenyang, dan juga cukup makan gitu? Seperti apa sih dok kalau dalam sudut pandang medis? Oh iya. Ya, ini pertanyaan yang bagus banget ya. Jadi kebanyakan orang tua itu kadang cuma ngerasa yang penting anak saya sudah makan, Oke. ya. Jadi dia merasa kayak cukup makan, makannya udah cukup begitu aja. Jadi tandanya apa? Anaknya udah kenyang. Jadi kalau anaknya udah kenyang, nggak mau makan lagi, itu artinya dianggap sudah cukup untuk makannya. Tapi ternyata itu ada perbedaan antara memang cukup gizi dan cukup makan gitu ya. Jadi begini, kita bagi dulu dari awal. Kalau rasa anak itu merasa sudah kenyang, ya artinya kemungkinan mungkin anak itu bisa jadi satu yang paling pertama itu anaknya benar-benar sudah memang gizinya sudah tercukupi. Oke, so dari awal tuh gizinya sudah full gitu ya dok? Betul, Sudah betul. aman gitu ya? Sudah aman. Atau yang kedua, sebenarnya gizinya belum tercukupi. Artinya memang anaknya itu memang masih jumlah kandungan gizinya memang belum mencukupi sama sekali. Tetapi anak itu sudah tidak ada lagi rasa lapar. Nah, kebanyakan yang orang tua salah itu adalah mereka melihat bahwa anaknya begitu sudah diberikan makan, misalnya contoh satu piring gitu ya. Terus anaknya itu cuma makan setengahnya, terus anaknya sudah menolak, nggak mau makan lagi. Nah, dianggap anaknya ini sudah cukup untuk makannya. Padahal anak ini cuma ngerasa kenyang. Padahal gizinya yang harusnya dia makan itu belum sampai. Nah, rasa kenyang ataupun lapar itu sebenarnya diatur oleh hormon di dalam otak ya. Oke. Jadi hormon begitu seorang anak itu lapar gitu ya, dan kemudian dia kenyang, itu semua sebenarnya adalah mekanisme hormon di dalam otak. Hormon pengatur kenyang itu biasanya berhubungan dengan hormon yang namanya hormon grelin. Nah, hormon grelin itu dilepaskan dari otak sehingga badan itu ngerasa kita sudah cukup untuk makan, seperti itu.
Tetapi apakah ada perbedaan antara cukup makan, beneran sudah makan yang Mm-mm. sudah sampai kenyang, full gizinya, Mm-mm. sama yang ternyata masih ternyata dia masih makanannya itu belum sepenuh belum sebenarnya dia sudah ngerasa kenyang tapi Mm-mm. ternyata gizinya belum cukup. Itu ternyata ada. Kita Oke. bisa lihat dari mana. Yang pertama adalah yang paling penting kita lihat kondisi status gizi dari si anak. Oke. Jadi kita lihat itu biasanya kalau anak itu makannya itu katanya orang tua itu habis Mm-mm. gitu ya. Anaknya kalau makan sudah cukup sampai kenyang. Mm-mm. Tapi ternyata tidak didukung dengan status gizi dari si anak, tidak ada perbaikan dari status gizinya, maka ini dikatakan anak ini tidak cukup gizi. Oke, baik. Nah, misalnya contoh apa kalau yang kita anggap ya gizinya itu baik. Kalau ternyata setelah anak itu makan, Mm-mm. ternyata itu berat badannya naik, ya, tinggi badannya naik, ada pertumbuhan lingkar kepala, terus secara dia kemampuannya itu IQ-nya bertambah, atau anaknya juga aktif. Mm-mm. Nah, ini bisa dikatakan anak ini cukup gizi. Oke, baik. Nah, tapi kalau anak itu ternyata makan sampai kenyang, tapi setelah kita cek di dalam kurva pertumbuhan, Mm-mm. berat badannya stuck, Mm-mm. 2-3 bulan tidak naik berat badannya. Terus tinggi badannya kalau kita bandingkan dengan anak-anak seusianya itu ternyata makan mungkin bisa lebih pendek daripada anak seusianya. Lingkar kepala, terus kalau kita bertanya mungkin dengan guru-gurunya atau kita bisa mengawasi sendiri sebagai orang tua, kemampuannya kok agak terlambat, kayaknya Oke. kakaknya lebih cepat gitu ya, atau Mm-mm. mungkin anak-anak lain mungkin sudah lebih cepat untuk berbicara, untuk apa, untuk berani gitu dan lain sebagainya, tapi anak ini kok kayaknya kurang, masih terlambat. Nah, ini mungkin artinya anak tersebut cuma kenyang saja, cukup makan tapi tidak cukup gizinya. Oke, berarti dengan kata lain, porsi makan yang banyak itu belum tentu selaras dengan kecukupan gizi yang didapatkan si anak ini tadi, Dok. Betul sekali. Oke. Terus, Dok, kan saya pernah tahu ya, Dok, dalam suatu lingkungan anak-anak gitu, mereka itu suka banget nyemil. Nah, kenapa sih, Dok, anak-anak itu cenderung suka ngemil, tapi untuk makan utamanya itu mereka kurang nafsu gitu untuk ke arah sana itu gitu, Dok? Iya. Kebanyakan gini ya. Ini sering sekali kita ketemukan biasanya pada anak-anak usia 1-2 tahun sampai dengan biasanya sampai 5 tahun gitu Iya, ya. betul. Kayak di usia pendidikan anak usia dini gitu kan. Iya, Oke. betul. Nah, biasanya rata-rata ya kalau anak-anak seusia begitu, itu biasanya begitu anak itu mulai pertama kali dikenalkan makan. Mm-mm. Biasanya kan orang tua kenalin dulu MPASI kan gitu Oke, ya. iya betul. Tetapi seringkali semakin kesini orang tua itu akan mulai mengenalkan dengan yang namanya kita sebut dengan namanya snack. Oh iya. Ya, di bayangan orang tua itu seringkali snack itu dihubungkan seperti kayak kita sebut kayak ciki, Betul. diberikan ice cream gitu ya, diberikan apa ya, Kayak jajan-jajanan gitu kan, Dok. ya yang dijual-jual itu. Mm-mm. Nah, itu kebanyakan mereka itu mikirnya seperti itu. Nah, memang dari segi dokter itu menganjurkan untuk anak-anak yang baru pertama kali mulai makan atau MPASI itu juga tetap diberikan selingan atau diberikan snack. Tetapi kadang-kadang yang diterima oleh orang tua atau yang disampaikan oleh dokter itu tidak nyambung. Tidak nyambungnya itu seperti ini. Orang tua itu ngerasa kalau kita berikan dia snack. Snack yang di dalam pikirannya orang tua itu jajan itu tadi. Oke. Tapi yang sebenarnya kalau yang dipikirkan oleh dokter itu adalah snack itu adalah makanan di antara 2 waktu makan diberikan makanan tambahan. Nah, makanan tambahan yang di sini itu dimaksudkan adalah snack-snack yang tinggi gizi. Contohnya seperti apa? Diberikan buah, Oke. gitu ya, atau diberikan susu. Nah, sebenarnya yang diharapkan oleh dokternya adalah diberikan yang seperti itu. Tetapi kadang-kadang yang dibayangkan orang tua, oh boleh kok diberikan snack 1-2 kali dalam 1 hari. Nah, yang dibayangkan oleh orang tua adalah diberikanlah si snack-snack seperti itu yang dijual-jual yang itu. kayak makanan ringan, makanan cepat saji yang
kemasan-kemasan kecil-kecil itu Ya, loh, betul Dok. betul betul betul. Nah, sebenarnya apa sih bahaya dari makanan tersebut? Mhm. Nah, makanan-makanan tersebut sebenarnya untuk kandungan gizinya itu kurang baik. Kurang Oke, baiknya seperti apa? Kita bisa lihat, biasanya makanan tersebut itu satu tinggi mhm, gula. tinggi gula, iya Ya, juga yang sih, mhm, kedua adalah dia tinggi dalam kandungan garamnya, tinggi mhm, garam. Yang ketiga adalah biasanya tinggi dalam kandungan lemak lemak, jenuhnya. Nah, makan makanan seperti ini biasanya kalau dikonsumsi sama si anak, mhm, terutama waktu anak-anaknya itu masih kecil, mhm, biasanya kan palatnya mereka atau apa namanya rasa sensitivitasnya untuk anak-anak itu kan berbeda dengan orang orang dewasa. dewasa. Jadi itu menimbulkan rangsangan yang berlebihan pada anak-anak. Nah, Oke. rangsangan berlebihan pada anak-anak ini menyebabkan rasa ketergantungan. Oh, berarti karena rasanya yang terlalu pekat bagi Mhm. anak-anak, itu jadinya aditif untuk mereka? Ya, betul. Oke. Makanan-makanan yang cenderung itu tinggi gula, Mhm. tinggi garam, itu biasanya menyebabkan efek ketagihan. Nah, Mmm, makanya kalau kita lihat anak-anak itu yang misalnya contohnya kayak kita lihat anak-anak yang sudah sempat dikasih makan ice mhm, cream, mhm, diberikan makanan jajanan, mhm. itu kalau diberikan makanan seperti kayak nasi, sayur, daging, itu nggak Iya, mau biasanya. iya juga, Makannya mhm, mungkin mhm. cuma 2 3 sendok, setelah itu mereka sudah menolak makan. Tetapi kalau kita tawarkan misalnya, "Oh mau beli roti nggak? Mhm, Yang coklat ada isi coklatnya." "Oh mau," mereka langsung jawab, "Oh mau mau." "Mau beli donat nggak? Yang ada mhm. gula-gulanya di atasnya?" "Mau." Dan itu bisa orang tua kalau cerita itu bisa ngabisin ya 6 biji gitu ya. Banyak sekali mereka bisa makan. Dan setelah makan makanan seperti itu biasanya anaknya akan bilang dia kenyang gitu. Nah, Padahal gizi yang seharusnya mereka dapatkan itu belum terpenuhi. betul sekali. Jadi Oke. gizi yang harusnya yang mereka dapatkan dari daging Mhm, yang mhm, merupakan sumber protein, mhm, nasi yang jadi sumber karbohidrat, atau mungkin kita sebut sumber lemak, misalnya mhm, mhm. contoh kayak minyak-minyakan yang baik gitu ya, atau mungkin misalnya dari ikan, Mhm, misalnya fat yang baik dari mhm. ikan, itu mereka tidak dapat. Yang mereka dapat Oke. itu adalah makan makanan yang benar-benar tinggi gula atau yang kadang-kadang kita bisa sebut dengan ultra processed food juga. Oke, Dok, menyambung dari saya menyinggung sebelumnya ya, Dok, Mhm, kan diperlukan snack yang dokter katakan mhm, tadi. Itu apakah bisa diberikan salah satu contoh bentuk snack yang dari real food-nya kah, mhm, Dok? mhm, mhm. Dari sudut pandang dokter spesialis anak itu snack yang dimaksud ini apakah buah yang spesifik buah apa atau Mhm, mhm, jajanan yang sekiranya masih dari real food tapi diolah dengan bentuk yang lebih menarik mhm. biar anaknya tertarik untuk makan. Dari dokter apakah ada saran contoh makanan gitu, Dok? Iya, iya. Jadi sebenarnya gini ya, kita kan sudah hidup di era yang lebih maju gitu ya. Betul. Artinya kalau zaman dulu itu kalau orang-orang itu mau cari tahu tentang sumber gizi Mhm, dan lain sebagainya, itu biasanya mereka akan bertanya yang ke ahli atau kalau enggak ya ngelihat-ngelihat dari ya buku-buku resep begitu. Tetapi kalau di zaman sekarang kita buka-buka internet dan lain mmm, sebagainya, kita mau cari tahu lebih dalam, itu gampang sekali kita bisa tahu gitu ya. oke, oke. Nah, sebenarnya di internet itu sering sekali banyak orang Mhm, men-share tentang mmm, bagaimana kita bisa membuat snack-snack yang sehat. oke. Misalnya contoh, kalau mau bikin snack, kamu nggak usah beli makanan snack Mhm, kemasan mhm, itu. mhm. Kamu bikin sendiri gitu ya dari daging, dicacah-cacah Caca-caca, oke. halus, dikasih sedikit sayuran, digoreng, itu akan membuat si anak itu jadi senang. Misalnya contoh kita Mmm, bikin jadi bakwan gitu ya, iya, oke, oke. atau ote-ote gitu. Nah, itu anak-anak akan lebih suka sebenarnya. Apalagi Oke. kalau kita bikinnya itu berasal dari sumber-sumber yang baik, ya gitu Mmm, ya. Misalnya kalau kita mau bikin bakwan, ya kita pakai daging sapi, itu kan bagus tuh sumber protein yang mhm, baik mhm. gitu. Nah, itu lebih baik daripada sebenarnya kemasan jajanan yang dimana kita tuh tidak bisa melihat komposisi isinya di Mhm. dalam makanan tersebut. Seperti itu. Oke. Kalau buah,
tadi kan ditanyain juga Mm-mm, dengan mm-mm. buah. Sebenarnya buah itu bagus, semua buah itu bagus buat Oke. anak-anak. Tidak ada kita bilang bahwa ada apa namanya, dia tidak boleh makan sesuatu Pantangan gitu ya. tertentu gitu. Pantangan tertentu itu tidak ada. Oke. Cuma ada beberapa buah memang yang kandungan gizinya itu biasanya memang akan lebih bagus. Misalnya contoh kalau anak itu pengen dia bisa mengkonsumsi pisang gitu ya, atau dia mengkonsumsi apel, itu akan Oke. biasanya jauh lebih bagus gitu. Ketimbang dia mengkonsumsi kayak buah-buahan yang terlalu manis, misalnya kayak durian gitu, itu biasanya lebih baik kalau diberikan yang kayak apa namanya, apel atau Oke. pisang, seperti itu sih. Berarti kalau misalkan pembuatan snack itu dari olahan real food Mm-mm. dengan catatan tetapi tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, Mm-mm. dan juga tidak tinggi lemak jenuh tadi ya dok. Mm-mm, Karena kan biasanya lidahnya orang tua ketika memasak, oh ini kurang asin gitu. Iya, Padahal iya. kan untuk anak kan tidak bisa disamaratakan begitu Iya, ya. betul. Nah teman warta, berarti untuk bagi kalian yang pendengar podcast hari ini, seorang orang tua bisa diperhatikan kembali ketika mengolah makanan untuk anaknya, tidak tinggi gula, tidak tinggi garam, dan juga tidak tinggi lemah jenuh. Nah dok, kan di Indonesia itu kalau saya baca-baca di berita kesehatan gitu ya, sedang mengalami tantangan seperti stunting, wasting, dan juga overweight. Nah, apakah dari sudut pandang medis ini bisa dijelaskan dok perbedaan yang signifikan antara kondisi-kondisi malnutrisi ini dok? Oh iya. Jadi gini. Sebenarnya Indonesia ini kan ada beberapa tantangan yang sering kali kita lihat kalau dalam sektor gizi ya. Yang pertama itu kalau kita ngomong soal gangguan gizi pada anak, sebenarnya itu kebanyakan orang itu akan berpikir bahwa anak yang mengalami gangguan gizi itu adalah anak yang mengalami gizi kurang atau gizi buruk. Oke. Di dalam mindset banyak orang itu adalah seperti itu. Ini tidak Kata-kata kurang gitu ya dok? Betul. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Karena sebenarnya zaman dahulu begitu kita baru merdeka dan lain sebagainya, memang sumber makanan itu kan susah dan lain sebagainya. Banyak sekali orang-orang, anak-anak itu yang mengalami memang gangguan gizi dari sisi itu. Belum lagi ilmu pengetahuan belum maju, jadi banyak sekali penyakit infeksi. Nah, kita juga masih termasuk negara berkembang di mana penyakit-penyakit infeksi itu cukup banyak terjadi di dalam masyarakat. Nah, inilah yang menyebabkan biasanya terjadi gangguan kekurangan gizi. Nah, kekurangan gizi di sini bisa jadi kalau dia melihat dari berat badannya, itu tadi yang kita sebut namanya wasting gitu ya. Atau nanti kalau bahasa yang lebih awamnya kita bisa bilang itu gizi kurang atau gizi buruk. Nah, kalau kita lihat dari tinggi badannya, gangguan kekurangan gizi ini bisa menyebabkan gangguan pertumbuhan tinggi badan. Itu yang biasanya kita sebut namanya stunting. Baik. Nah, tetapi gangguan gizi itu tidak serta-merta cuma pada gangguan kekurangan gizi. Ada juga yang namanya gangguan kelebihan gizi. Inilah yang kita sebut namanya obesitas. Jadi baik anak itu berat badannya lebih ataupun berat badannya kurang, dua-dua ini adalah sama-sama adalah gangguan pada masalah gizi. Yang satunya kekurangan, yang satunya kelebihan. Nah, sekarang gangguan kekurangan gizi biasanya tadi yang seperti yang disebutkan sebelumnya, biasanya penyebab paling sering itu adalah gangguan asupan nutrisi dan infeksi. Tetapi gangguan yang kelebihan gizi ini biasanya karena disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang. Misalnya tadi contohnya kita sebut tadi yang tadi anaknya suka sekali mengkonsumsi donat, makanan tinggi gula. Terus sekarang contohnya lihat anak-anak zaman sekarang, rata-rata biasanya kalau di rumah kerjanya apa sih? Kalau zaman dulu kan kita main ke tetangga nih, ngajakin tetangga main, ayo main yuk gitu. Terus lari main di lapangan gitu ya. Nah kalau zaman sekarang, ayo main yuk, mainnya apa?
ngegame di Game. kamar. Jadi Oke. anaknya aktivitas fisiknya sudah lebih sedikit, Mm-mm. lebih kurang, ditambah lagi makanannya pun tidak seimbang. Jadi konsumsi makanan gula tingginya banyak, Mm-mm. aktivitasnya fisiknya kurang. Nah, ini menyebabkan masalah gangguan gizi lebih, yaitu obesitas. Berarti dengan kata lain dok, aktivitas fisik dan juga pola keseharian mereka, Mm-mm. termasuk pola makan, pola asuh orang tua, dan juga kayak penggunaan gawai Mm-mm. di usia mereka yang cukup dini itu juga memberikan pengaruh besar terhadap nutrisi yang mereka konsumsi gitu ya dok? Betul. Oke. Kebanyakan kalau kita ngomong masalah soal gawai, Mm-mm. gawai ini kan memang banyak sekali menyebabkan masalah pada anak-anak. Oke. Yang pertama biasanya anak-anak yang baru mulai makan, baru mulai MPASI. Mm-mm. Itu biasanya orang tua kalau anak itu nggak mau makan, mereka kasih gawai. Karena Iya, katanya kalau betul. dikasih gawai, anaknya akan lebih gampang makan. Nah, Hmm. sebenarnya gawai ini waktu anak itu mulai belajar makan, Mm-mm. itu sebenarnya cuma mengalihkan fokus dari si anak. Jadi anaknya itu mengalami yang namanya mindless eating. Dia tidak merasakan proses makannya. Nah, ini sebenarnya berbahaya buat anak-anak. Karena harusnya anak-anak itu benar-benar belajar tentang makan. Jadi dia bisa tahu rasa lapar, bisa tahu rasa kenyang gitu. Itulah fungsinya dia untuk anak-anak itu belajar untuk makan itu. Mm-mm. Nah, gawai tersebut itu membuat si anak itu perhatiannya itu keluar dari Makanannya proses itu makannya tadi. Oke. Nah, pada anak-anak yang lebih besar, Mm-mm. anak-anak yang lebih dewasa gitu ya. Nah, penggunaan gawai tadi ini menyebabkan si anak tersebut ya, dia akan membuat anak tersebut itu lebih terfokus pada gawainya. Nah, biasanya ini akan menyebabkan aktivitas fisik yang berkurang gitu. Aktivitas fisiknya berkurang. Jadi anak-anak yang biasanya sudah lebih besar, yang sukanya main game Iya, begitu, betul. biasanya rata-rata itu sudah tidak lagi Nggak mau aktivitas fisik ya itu capek-capek Iya. lari-lari nggak males mau. deh, capek, Iya. enak ngegame aja gitu ya Ya dok ya. bener, main game lebih asik nih gitu Hmm. ketimbang kita lari-larian di apa namanya. Di halaman, Di halaman. di lapangan gitu ya Nah. dok, main sama teman-teman mereka. Nah, gitu. betul. Nah, ini akan menyebabkan si anak tadi itu aktivitas fisiknya berkurang dan pola makannya yang tidak seimbang, menyebabkan masalah gizi lebih tadi. Oh, oke. Dok, kalau dari sudut pandang dokter spesialis anak, kalau nih ada anak yang terlanjur screen time-nya tinggi dan mengganggu pola makan mereka. Jadi kalau misal nggak dikasih gawai, anaknya rewel dok. Nah, itu cara mengatasinya gimana sih dok? Cara sederhana Ya. mengatasinya. Paling penting sih sebenarnya gini ya. Ada beberapa panduan yang disarankan oleh IDAI ya, Ikatan Dokter Anak Indonesia. Yang pertama adalah kalau anak itu sebelum berusia 2 tahun, sebaiknya itu tidak memberikan gadget sama sekali. Sama sekali ya dok? Sama sekali tidak dikenalkan gadget. Kenapa tidak dikenalkan gadget sama sekali? Karena sebenarnya gadget ini akan menghalangi proses pertumbuhan anak. Mulai dari tadi yang kita bahas untuk dia makannya akan terganggu, Iya. tapi juga biasanya untuk pertumbuhannya juga akan terganggu. Anak-anak yang biasanya kena gadget itu akan biasanya lebih gampang untuk terkena speech delay. Makanya itu biasanya di bawah 2 tahun tidak disarankan untuk ada screen time sama sekali, kecuali video call. Kayak misalnya video call sama orang tua gitu, itu masih boleh. Nah, kalau anaknya lebih besar, 2 sampai 3 tahun seperti itu. Nah, ini kita bisa memberikan gadget. Kita sudah bisa memperkenalkan gadget. Tetapi gadget yang dikasih pun itu isinya pun harus diawasi, atau artinya konten yang mau diberikan juga harus diawasi oleh orang tua mereka. Betul. Ya, dok? Biasanya rata-rata itu diberikan adalah konten-konten yang mendidik. Oke. Contoh diberikan kayak konten-konten yang mengedukasi si anak, yang bisa buat mereka belajar ngitung, belajar apa. Iya juga sih. Biasanya kan juga di
apa kanal YouTube itu kan juga ada yang YouTube Kids itu juga Ya, sangat membantu ya dok berarti. ya. Dan itu pun biasanya pun itu diberikan gadgetnya itu pun dibatasin. Misalnya oke. cuma 30 menit per hari. Ya, Hmm. sehari itu cuma 30 menit. Tidak boleh lebih. Karena Mm-mm. kalau berlebihan akan menyebabkan biasanya kecanduan. Rata-rata Oke. kecanduan gadget. Nah, untuk anak yang lebih besar, ya mereka pastinya sudah lebih bebas ya. Betul betul. Tetapi harus diperhatikan memang untuk penggunaan screen time-nya Mm-mm. itu tidak lebih ya, tidak sampai ya mainnya Tetap seharian. terkontrol gitu ya dok Ya, benar-benar tetap terkontrol. Dan paling penting ya tetap ada aktivitas fisik. Mm-mm. Karena ternyata setelah dilihat-lihat, aktivitas fisik ini berperan penting.